Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ilah. Nah, ilah menurut bahasa yakni berarti penyakit. Adapun ilah yang dimaksud dalam ilmu arut adalah perubahan yang terjadi pada sabab dan ngotot dari taf'ilah arut dan taf'ilah dorob. Ilah ini tidak terjadi pada selain arut dan dorob. Nah, ilah ini sifatnya lazim. Artinya jika terjadi pada arut dan dorob atau pada salah satunya, maka semua bait harus mengikutinya. Pada materi ilah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ilah ziyadah, yang kedua ada ilah naqos. Nah, ilah ziyadah ini adalah menambah huruf pada taf'ilah. Di dalam ilah ziyadah ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada tarfil, yakni menambahkan sebab khafif pada taf'ilah yang diakhiri dengan watot majmu' seperti fa'ilun menjadi fa'iluntun sama dengan fa'ilatun. Yang kedua ada tadhil, yaitu menambahkan huruf mati pada taf'ilah yang diakhiri dengan watot majmu' seperti mustafilun menjadi mustaf'ilun sama dengan mustaf'ilan. Dan yang ketiga ada tasbil, yaitu menambahkan huruf mati pada taf'ilah yang diakhiri dengan sabab khafif seperti fa'ilatun menjadi fa'ilatun sama dengan fa'ilatan. Adapun macam-macam ilah yang kedua yakni ada ilah naqsun. Nah, ilah naqsun ini jumlahnya ada 9 macam, terbagi menjadi 9 macam ilah di ilah naqsun ini. Yang pertama ada hazfun, yaitu membuang sabab khafif di akhir taf'ilah. Fa'ulun, fa'ilatan, mufa'ilun menjadi mafa'i, fa'ila, fa'u. Yang kedua ada qatfun, yaitu kumpulan hazf dan asab, atau membuang sabab khafif di akhir dan mematikan huruf kelima yang hidup, seperti mufa'alatun menjadi mufa'al atau fa'ulun. Yang ketiga ada qat'un, yaitu membuang huruf mati pada watot majmu' dan mematikan huruf sebelumnya, seperti mutafa'ilun, mustafa'ilun, fa'ilun menjadi mustafa'ilun, fa'il, mutafa'il. Dan selanjutnya ada baktrun, yaitu kumpulan qat'un dan hazfun, seperti fa'ilatun, fa'ulun menjadi fa'il atau fa'. Yang selanjutnya ada qasrun, yaitu membuang sabab khafif yang mati dan mematikan yang hidup, seperti fa'ilatun, fa'ulun, mustaf'ilun menjadi fa'ilat, fa'ul, mustaf'il. Yang selanjutnya ada hazaz, yaitu membuang watot majmu' seperti mutafa'ilun menjadi mutafa. Selanjutnya ada salmun, yaitu membuang watot mafruk seperti maf'ulat menjadi maf'u. Selanjutnya ada waqfun, yaitu mematikan huruf akhir dan watot mafruk seperti maf'ulat menjadi maf'ulat. Dan terakhir ada kasfun, yaitu membuang huruf akhir dan watot mafruk seperti maf'ulat menjadi maf'ula. Pada ilah naqsun terdapat bahar wafir, yaitu mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun. Wazannya terdapat pada syair Abu Nawas, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatau wa ghafir dhunubi wa fa innaka firuzan bil azimi. Di samping itu, para pakar ilmu arut juga telah menemukan bentuk perubahan yang lain yang mereka beri nama al-ilatu az-jariyatu majra az-zihaf. Ilah yang menduduki kedudukan zihaf yaitu perubahan yang tidak terjadi pada dua sabab, akan tetapi pada watot di bagian arut dan darob. Apabila ia terjadi pada arut atau darob di satu bait, maka tidak harus berubah pada keseluruhan bait atau qasidah. Adapun macam-macamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada at-tash'ish, yaitu membuang salah satu dua huruf yang berharokat pada watot majmu', yaitu
fa'ilatun menjadi fa'atun, atau maf'ulun menjadi falatun. Yang kedua ada al-khon, yaitu membuang huruf pertama pada watop majmu yang terdapat pada sadr, terjadi pada taf'ilah fa'ulun yang menjadi fu'lun, dan taf'ilah mufa'alatun menjadi fa'alatun, dan taf'ilah mafa'ilun yang menjadi fa'ilun. Yang terakhir itu al-khazm, menambahkan satu huruf atau lebih pada sadr. Selanjutnya adalah materi zihaf. Apa sih zihaf itu? Pola-pola puisi Arab dapat berubah dengan adanya zihaf dan ilah. Zihaf secara etimologis berarti cepat, sedangkan terminologisnya bermakna perubahan yang terjadi pada huruf kedua dari sabab khafif dan sabab sakil yang ada pada taf'ilah di hasyu bait. Perubahan ini dilakukan dengan membuang atau mematikan vokal hidup atau membuang konsonan huruf mati. Jika ada zihaf yang masuk ke dalam satu bait puisi, maka tidak harus masuk ke bait yang lain. Zihaf terbagi menjadi dua macam, yaitu zihaf mufrad dan zihaf murakab. Zihaf mufrad ialah perubahan pada suatu tempat dari satu taf'ilah, dan zihaf mufrad ada 8 macam. Yang pertama yaitu idmar. Idmar yaitu mematikan huruf kedua yang hidup, seperti mutafa'ilun menjadi mujfa'ilun, sama dengan mustaf'ilun. Yang kedua yaitu qobnun. Qobnun sendiri membuang huruf kedua yang mati, seperti fa'ilun menjadi fa'ilun. Jadi alif, huruf yang kedua setelah fa itu alif dibuang, tidak memakai alif, menjadi fa'ilun. Waksun yaitu membuang huruf kedua yang hidup, seperti mutafa'ilun menjadi mufa'ilun. Jadi tak di huruf kedua ini dihilangkan. Yang ketiga yaitu tahayun. Tahayun yaitu membuang huruf keempat yang mati, seperti mustaf'ilun. Nah, di sini mustaf'ilun ini ada berapa huruf? Mim, sin, ta, fa, ain, lam, nun. Ada 7 huruf. Kita lihat huruf yang keempat yaitu fa. Jadi fa-nya ini dibuang. Yang tadinya mustaf'ilun menjadi musta'ilun. Yang selanjutnya yaitu asbun. Asbun yaitu mematikan huruf kelima yang hidup, seperti mufa'alatun menjadi mufa'altun. Di sini sudah jelas huruf yang kelimanya ini berubah menjadi mati, yang tadinya lamnya hidup menjadi mati, sama dengan mafa'ilun. Qobdun. Qobdun yaitu membuang huruf kelima yang mati, seperti fa'ulun menjadi fa'ulu. Nunnya dihilangkan. Selanjutnya aklun, yaitu membuang huruf kelima yang hidup, seperti mufa'alatun menjadi mufa'atun. Sudah jelas terlihat di sini huruf yang kelima yaitu lam dihilangkan. Ini sama dengan mafa'ilun. Dan yang terakhir yaitu kafun. Kafun yaitu membuang huruf ketujuh yang mati, seperti mafa'ilun menjadi mafa'ilu. Nun yang di akhir kalimat dihilangkan jadi mafa'ilu. Baik, yang kedua yaitu zihaf murakab atau musdawaj. Saya menjelaskan pengertiannya. Zihaf murakab ialah perubahan yang terjadi pada dua tempat, dua sabab pada satu taf'ilah. Dan zihaf murakab ada 4 macam. Yang pertama yaitu kablun. Kablun yaitu campuran dari kob dan tai, seperti membuang sin dan fa pada taf'ilah. Mustaf'ilun sehingga menjadi muta'ilun. Di sini sudah terlihat
sinnya hilang dan juga fa-nya. Yang kedua yaitu kajlun. Kajlun yaitu campuran dari idmar dan kai, seperti mematikan ta dan membuang alif pada taf'ilah. Contohnya mutafa'ilun sehingga menjadi mutfa'ilun. Di sini yang tadinya berharokat akan tetapi berubah menjadi sukun, mutfa'ilun. Yang tadinya fa-nya juga setelah huruf fa itu ada huruf alifnya dihilangkan. Yang ketiga yaitu syaklun. Syaklun yaitu campuran dari qob dan kaf, seperti membuang alif pertama dan nun akhir pada taf'ilah. Contohnya fa'ilatun sehingga menjadi fa'ilatu. Alif setelah fa di sini dihilangkan dan nun di akhir juga dihilangkan. Yang keempat yaitu naksun. Naksun yaitu campuran dari ashab dan kaf, seperti mematikan huruf lam dan membuang huruf nun pada taf'ilah. Mufa'alatun sehingga menjadi mufa'altu. Di sini sudah jelas terlihat. Yang tadinya lamnya itu hidup atau berharokat fathah berubah menjadi berharokat sukun dan nunnya pun dihilangkan, sama dengan mafa'ilu.